Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Eka Muzarif dengan NIM 23103080108. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penerapan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja masuk. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian hadis secara bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu secara dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan kepada orang lain. Sedangkan pengertian hadis menurut istilah syara' ialah hal-hal yang datang kepada Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Oke, langsung ke bentuk-bentuk hadis beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk-bentuk hadis antara lain, yang pertama ada hadis qauliyah atau ucapan, yaitu hadis Rasulullah SAW. Hadis tersebut diucapkan dalam berbagai tujuan dan situasi. Penerapannya tentang niat. Dalam sebuah hadis dikatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia yang ingin dicapainya atau untuk wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Dari hadis tersebut, salah satu perbuatan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu setiap kita akan melakukan perbuatan atau pekerjaan apapun harus diniati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah akan menilai perbuatan kita tergantung dari apa yang kita niatkan. Niat bisa dilafalkan dengan ucapan, bisa juga hanya di dalam hati. Niat yang dilafalkan akan memperkuat niat yang ada di dalam hati. Kemudian yang kedua, ada hadis fi'liyah, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW seperti pekerjaan melakukan sholat tepat waktu dengan tata cara dan rukun-rukunnya, pekerjaan menunaikan ibadah haji, dan pekerjaannya mengadili dengan satu saksi dan sumpah bagi pihak penuduh. Penerapannya tentang perbuatan Rasulullah SAW menggunakan siwak sebagai alat untuk membersihkan mulut. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dikatakan, telah ada Rasulullah SAW apabila beliau bangun pada malam hari untuk tahajud, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Dari hadis tersebut, salah satu perbuatan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita dianjurkan untuk membersihkan gigi dan mulut dengan siwak. Walaupun lebih populer dengan menggunakan pasta gigi, tapi ada baiknya kita menggunakan dengan siwak, karena ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Berdasar hadis di atas, kita juga dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahajud pada malam hari di sepertiga malam. Kemudian yang ketiga, ada hadis takririyah, yaitu perbuatan para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Rasulullah SAW, baik itu terbentuk ucapan maupun perbuatan. Penerapannya tentang sholat pada suatu peperangan. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3810 dikatakan, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, Nabi SAW bersabda, ketika perang Al-Ahzab, janganlah seseorang melaksanakan sholat asar, kecuali di perkampungan Bani Quraisyah. Setelah berangkat, sebagian dari pasukan melaksanakan sholat asar di perjalanan. Sementara, sebagian yang lain berkata, kami tidak akan sholat kecuali setelah sampai di perkampungan itu. Sebagian yang lain beralasan, justru kita harus sholat, karena maksud beliau bukan seperti itu. Setelah kejadian ini diberitahukan kepada Nabi SAW, beliau tidak menyalahkan satu pihak pun. Dari hadis tersebut, salah satu perbuatan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu bahwa ketika kita melaksanakan perbuatan yang tidak mendatangkan mudarat, walaupun itu tidak dilakukan Rasulullah, tetap dibolehkan. Karena hadis tersebut di atas telah mengisyaratkan demikian. Walaupun hanya dilakukan para sahabat, tapi sudah mendapat persetujuan dari Rasulullah SAW. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.